Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kultum tentang masalah gizi dan asupan gizi seimbang dalam perspektif Islam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah serta nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kami masih dapat menyampaikan kultum ini. Teman-teman yang saya sayangi, sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibanding negara lain yang sudah lebih maju. Di bidang kesehatan, bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan kekurangan gizi yang saling berinteraksi satu sama lain, menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Masalah gizi utama di Indonesia terdiri dari masalah gizi pokok, yaitu kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium, dan anemia gizi besi, selain gizi lebih atau obesitas. Islam juga telah memberikan gambaran tentang pentingnya kesehatan dan gizi dalam beberapa ayat dan surah, bahkan secara perinci memberikan penjelasan dan manfaat mengkonsumsi makanan bergizi, karena penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan juga produktif. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah kurang gizi, di mana anak balita yang berusia 0 sampai 5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap gizi. Anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi yang rendah. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali masalah makan. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman, dan ibadah, juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku. Teman-teman sekalian, kehidupan manusia dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak itu, manusia kecil telah memasuki masa perjuangan hidup yang salah satunya menghadapi kemungkinan kurangnya zat gizi yang diterima dari ibu yang mengandungnya. Status gizi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor langsung maupun faktor tidak langsung. Faktor langsung yaitu penyakit infeksi dan jenis pangan yang dikonsumsi baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan faktor tidak langsung antara lain sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pola asuh yang kurang memadai, sanitasi lingkungan yang kurang baik, rendahnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga, dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan. Dalam Islam, sehat adalah memelihara diri dan lingkungan dari ancaman berbagai macam penyakit, serta menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari ayat di atas dapat disimak bahwa Allah menyuruh kita memakan apa saja di dunia ini yang diciptakannya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik atau thayyibah. Kita ketahui bahwa mengkonsumsi makanan halal dan bergizi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dalam surah lain yaitu surah Al-An'am ayat 141 dikatakan bahwa mengkonsumsi makanan halal dan bergizi mendorong
sifat kedermawanan dan tidak israf. Dikatakan pada Al-Quran bahwa makanan halal dan bergizi berfungsi meningkatkan ketakwaan yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 88. Bukan hanya itu, dalam surah-surah lain juga dikatakan mengenai makanan sehat dan bergizi. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 99 dan An-Nahl ayat 66. Mengkonsumsi buah-buahan dan susu segar mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengkonsumsi ikan laut sebagai sumber protein paling melimpah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 14. Membaca basmalah pada setiap penyembelihan hewan halal mengandung pesan keimanan dan terdapat pada surah Al-An'am ayat 118. Selain ayat-ayat di atas, banyak lagi ayat Al-Quran yang berisi suruhan atau perintah agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan. Kemudian dapat memisahkan mana yang halal atau dibolehkan dan mana yang haram atau tidak dibolehkan. Makanan halal adalah makanan yang sumbernya jelas dalam Al-Quran bahwa itu adalah makanan yang diperbolehkan. Contohnya itu seperti sapi, kambing, kemudian ayam, dan hewan yang ada di laut itu semuanya halal beserta nabati. Kemudian dalam Islam kita dituntut untuk mengkonsumsi yang bukan hanya sekedar halal, melainkan harus halalan thayyiban. Maksud dari halalan thayyiban di sini ialah sumber dan prosesnya itu harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu kita bisa menggunakan istilah dari farm to fork. Maksudnya di sini ialah kita harus mengetahui dan harus mengerti secara jelas bahwa dari perkebunan atau peternakan hingga diproses dan sampai ke depan hidangan makanan kita itu jelas bahwa dia memang diproses dan sumbernya sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk melihat dia termasuk halal thayyiban atau tidak ialah kita harus melihatnya bahwa dia terbebas atau tidak berbahaya untuk tubuh kita baik pun fisik maupun mental. Yang kedua yaitu bebas dari najis, tidak berbentuk bangkai dan juga harus disembelih dengan asma Allah. Yang keempat, yang ketiga yaitu bebas dan bukan berasal dari babi dan beberapa hewan yang diharamkan lainnya. Kemudian yaitu dia harus diperoleh sesuai dengan ketentuan syariat Islam tentunya. Dan selanjutnya adalah haram atau makanan yang diharamkan. Maksudnya hal yang diharamkan ini ialah dia yang sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa itu dilarang, yaitu seperti babi, anjing, dan lain-lainnya, itu termasuk yang haram. Nah, untuk melihat sesuatu yang haram ini ialah kita dapat melihat bahwa dia itu sangat berbahaya dan berdampak negatif untuk tubuh kita. Yang kedua, dia itu bisa berupa bangkai dan juga tidak disembelih dengan asma Allah. Dan juga selanjutnya dia itu mengandung najis serta berasal dari bangkai dan lainnya. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, keluarga yang peduli, yang sayang dengan anggota keluarganya akan selalu menyediakan makanan yang halal, yang sehat, dan bergizi. Karena hal itu dapat mencegah berbagai macam persoalan, permasalahan yang serius di masa yang akan mendatang. Keluarga yang selalu menyediakan makanan yang sehat, yang halal dan bergizi, selain berdampak positif bagi kesehatan dan perilaku anak, juga dapat terhindar dari ancaman siksa api neraka. Dengan lingkungan keluarga yang sehat, maka berbagai macam penyakit yang menular, penyakit masyarakat lainnya itu dapat kita hindari. Di lingkungan masyarakat seperti faktor lingkungan higienis, asupan makanan, pola asuh terhadap anak, pelayanan kesehatan seperti imunisasi, ini sangat menentukan dalam membentuk anak tahan terhadap gizi buruk. Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada salah kata kami, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.